Kayaknya agak effort banget ketika harus berkumpul di banyak orang berbahasa basi. Aku tuh sering marah sama orang yang kadang kakak cantik, aduh, atau kakak cantik gitu. Peres, gue nggak, gitu. Hobi koleksi cangkir vintage yang berlian. Gokil. Ini adalah sisi ibu-ibu aku ya, sisi Kenapa cangkir sih, ebes-ebes. Fen? Gua agak Nggak mudeng ya. Jarang mendengar itu. Orang Cangkir-cangkir antik atau cangkir apapun, apa kategorinya yang coba layak dikoleksi? Mas Nanda lihat cangkir aku itu yang hijau ini contoh satu-satunya. Pernah nggak ketemu itu sehari-hari? Nggak pernah. Gue secara orang awam melihat gambarnya bagus, gradasinya kayak tangan nih, handmade nih, kayak lukisan. Iya, kayak lukisan. Gitu. Kalau bahannya gue nggak ngerti, tapi Bone China. Tipis, lebih tipis dari cangkir-cangkir yang gitu? ada sekarang. Iya, lebih tipis. Jadi aku tuh kenapa cangkir gitu ya? Karena awalnya tuh punya memori. Jadi awalnya tuh pergi ke toko barang lama, tuh barang antik, barang lama. Terus aku suka cari cangkir, memang cangkir yang zaman dulu tuh bukan cangkir yang kayak gini, cangkir yang putih biasa, tapi dia tuh kayak tembus pandang gitu saking tipisnya gitu. Itu zaman dulu, cuman kecil gitu. Kenapa? Karena aku tuh punya memori dulu kalau pergi ke rumah nenek gitu ya, terus disuguhin teh gitu ya, di cangkir yang seperti itu rasa tehnya buat aku tuh nikmat banget gitu. Terus kayak ada rasa sensasi yang gimana gitu, cangkirnya tipis banget gitu ya, kayak sangat fragile tapi itu kayak aduh kayak putri-putrian main cangkir-cangkiran gitu. Ting-ting ya. Terus waktu itu kalau nggak salah aku pernah share, aku beli di toko loak itu beberapa cangkir biasa sebenarnya, cangkir tua biasa gitu. Terus abis itu ada temanku bilang, kamu suka cangkir deh, ada loh yang jual cangkir-cangkir vintage, dia bilang gitu temanku. Kamu cek di Instagramnya. Ceklah aku Instagram itu, dari situlah aku kecanduan. Dari karena makin boros. Karena masuk ke dunia baru yang baru aku tahu ya, ada yang namanya memang vintage teacups ini. Jadi vintage ini karena dia tuh ada yang dari tahun 1800-an akhir, 1900-an awal, dan bahkan kalau cangkir-cangkir Inggris tuh itu ada yang dibuat khusus itu untuk menandai momen-momen bersejarah, misalnya pengangkatan Ratu siapa, Ratu Elizabeth. Ada satu cangkir yang dalamnya tuh gold gitu ya, terus ada lukisan mawar merah, jadi kalau dimasukin teh tuh kayak mawarnya lagi ngapung gitu, namanya floating rose gitu. Gue sama sekali cangkir udah ayam jago udah. Terus itu harganya ya karena ayam kali ya. Nah satu-satu gitu, jadi kayak benda seni ya, makin kadang-kadang orang jualnya juga suka-suka dia mau jual harga berapa. Oke. Karena nggak ada nilainya. Itu kan yang misalnya vintage. Kalau yang cangkir baru tapi unik gitu,
dikoleksi juga enggak ya? Enggak ya? Iya, untuk menjadi lebih mahal kita harus menunggu dia ratusan tahun. Dan ini kan ada company-company-nya memang perusahaan-perusahaan pembuat cangkir itu yang terkenal ya, seperti Paragon atau Ainsley gitu-gitu, atau apalah Royal Winston apa gitu-gitu. Nah, mereka tuh kadang-kadang ada cangkir yang memang kerjasamanya sama artis yang untuk menggambar cangkirnya ini. Jadi ada yang mahal itu salah satunya adalah yang lukisan mawarnya itu memang gambar tangan, terus ditandatangan oleh artisnya. Gitu, ditandatangan oleh artisnya. Nah itu yang mahal. Untuk tahu original atau enggak gimana tuh? Ada ininya nggak? Vintage ini original apa enggak? Kan ada kadang banyak yang dibuat seolah-olah kayaknya vintage. amat susah untuk dipalsuin karena memang apa ya? Aku juga taunya dari temanku bilang, gila ya ini ya orang sana bone china-nya bisa setipis ini, gue bilang gitu. Maksudnya gimana? Ya lu lihat aja cangkir zaman sekarang gitu, nggak bisa setipis itu gitu. Jadi emang tipisnya tuh tipis. Terus habis gitu ya itu ya lukisannya nggak mencong, nggak miring-miring, nggak mencong-mencong. Terus ya beda lah. Di belakangnya juga ada kan, ada mereknya, terus ada penandaannya. Ada berapa banyak? Banyak. Sebutkan. Aku nggak bisa ngitung, karena aku nggak ngitung. Berapa lemari? Yang dipajang sih cuman ya 4 pintu ya, tapi sama piring gitu, 4 pintu yang dipajang. Yang belum dipajang kayaknya masih ada berapa kontainer. Termasuk teko. Jadi ini memang racun sekali ya. Pada saat aku perasaan cangkir ini udah komplit nih semua nih, tiba-tiba datanglah tren baru, piring. Piring gitu, astaga. Habis piring teko. Tekonya juga lucu-lucu ya. Tekonya juga gitu sama. Berarti udah banyak habis dong, lumayan ya. Banyak. Dibeli pada saat aku sedang stres sebenarnya itu. Tapi bisa investasi ya? Ketika makin lama bisa gitu bisa. Bisa ya? Ini aku kalau jual ini ya udah balik modal. Udah. Tapi masalahnya nggak ada yang pengen aku jual. Malah nambah lagi ya? Iya, seneng banget, seneng. Lu pengen buka museum gitu kapan gitu, museum cangkir Venius gitu? Kayaknya ada yang lebih gila dari aku juga banyak. Yang lebih ngerti. Tante Desiree Mami Toko itu bikin buku tentang cangkir antik dia. Dan aku salah satu beli tekonya juga sama Mami Toko, sama Tante Desiree. Kita bikin fashion show cangkirnya itu. Oh ada ya? Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang kolektor asli ya. Kalau aku tuh kayaknya kelasnya tuh kelas ya asal tahu-tahu aja gitu. Ada yang mendalami banget itu juga ada yang tahu banget ini apa-apa sejarahnya gitu. Aku cuma beli bukunya. Dibaca juga ngantuk-ngantuk nggak jadi. Apa kita cari teko-teko harta karun kan kemarin ada tuh katanya. Oh iya kan pemerintah bilang tuh ada harta karun kapal karam. Siapa tahu ada teko-teko cangkir di dalam nih. Tergantung dia kapal Eropa, kapal Cina, Jepang. Beda ya, beda. VOC beda. Beda. Kalau ini kan biasanya Inggris, ada yang Jerman, ada yang Itali, ada yang Jepang juga. Banyak yang bagus juga kan, dia punya ada company yang memang bagus-bagus yang sampai sekarang juga masih ada dan mahal-mahal juga cangkirnya itu. Bukan cuma cangkir ya, semua ininya. Nah, soal berlian gimana berlian? Berlian. Kalau berlian ini sebenarnya karena ya kebetulan aja tuh dapat job MC toko berlian ya. Dan sesuai dengan semua itu pekerjaan itu sesuai dengan. Jangan gitu. Apa? Ini ya, koleksi memang bukan sebutannya koleksi dalam rangka jualan di toko berlian. Tapi enggak, berlian itu buat aku memang tahun berapa ya? Aku udah kerja sih, udah jadi presenter infotainment waktu itu, terus pengen masuk ke toko berlian. Kenapa berlian? Karena buat aku ya berlian itu menarik ya, batu mulia yang paling keras gitu kan, yang bisa melukai berlian ini hanya berlian itu sendiri. Dia tidak bisa dilukai oleh yang lain. Yang lain ini bahkan terluka oleh berlian. Jadi dia the strongest stone gitu kan. Ada kaitan dengan horoskop apa gitu? Ada tuh. Itu sudah aku punya berlian gitu ya. Gitu. Terus ketemu sama ya ada yang bilang gini, ya kita tuh kalau tampil di TV gitu ya, kepercayaan China gitu ya. Kita kalau tampil di TV itu energi kita kan kayak menyebar gitu, kesedot gitu ya. Jadi kita harus membentengi itu supaya energi kita nggak terus-terusan tergerus gitu ya. Salah satunya adalah dengan pakai berlian gitu di TV. Tangan kiri. Yes. Ini juga nggak semahal Bang Hotman. Punya Bang Hotman mungkin lebih mahal dari punya. Ini juga biasa aja sih. Ada artis-artis yang punya lebih gede juga banyak. Bukan soal gedenya tadi kan. Apa? Kualitas. Iya, ini juga ini biasa lah. Ini yang
standar Oh, nggak aja. dikeluarin sama dia. Enggak, itu mahal banget soalnya, mahal. Ada yang di endorse nggak? Sah? Ada yang di endorse Di endorse berlian kecil-kecil. kecil paling. Endorse enggak, tapi aku karena ini kerjasama ya sering jadi MC, kadang-kadang aku kalau misalnya event-event aku bisa pinjam sama mereka. Memang Iya, pinjam iya, ke toko iya. berlian, tapi Ya, dijagain. ada salah satu artis ternama pakai private jet, berliannya menor dipanggil sama pajak. Oh. Dijelaskan bahwa itu endorse, private jet juga punya temannya. Iya, Nah, itulah susah jadi artis ya. tapi kan. sekarang beliau udah jadi Iya. orang kaya beneran. Iya, kayak beneran. Maksudnya tadinya bohongan apa gimana? Iya. Udah nikah pun, Dia lebih tahu. udah. Sial dong. Hah? Mas, Diva. Karena memang kalau dan ini kalau aku tuh belinya tadinya tuh yang cuman kecil banget, yang harganya cuman berapa ya, 2 juta gitu, sesuai dengan budget waktu itu gitu. Tapi diajarin sama toko berliannya, ya kamu beli ini pakai, ntar kalau udah kamu jual lagi, itu paling potong 20%, 25% tergantung kebijakan toko. Bisa kadang-kadang kalau kita nggak punya uang ya tukarnya uang juga bisa, tapi potongannya biasanya lebih gede. Nah kalau kita udah suka sama toko berlian yang mana yang desainnya bagus-bagus gitu ya, pastiin beli di situ aja terus supaya kita bisa upgrade jadi makin lama makin gede, makin gede, makin gede kayak gitu. Terus satu-satu aja. Iya, kalau bisa 1 toko atau 2 toko yang emang kita tahu bagus gitu dan punya hubungan enak lah ngobrolnya sama yang punya toko berliannya gitu. Kadang Itu. iya. Ilmu tentang berlian, apalagi tuh banyak ilmunya orang ini. Ya kan? karena buat aku gini loh, berlian. Kalau buat aku gini, berlian ini tetap walaupun harganya mahal, tetapi dia termasuk bagian dari investasi. Kenapa investasi? Karena kalau kita nggak punya duit, itu bisa dijual. Kenapa? Gitu. Satu investasi penampilan, satu memang investasi dalam sisi uang gitu ya. Karena dibandingkan kalau kita punya yang imitasi. Imitasi itu juga nggak murah loh. Yang imitasi yang bagus ya, itu mahal, jutaan juga. Gitu. Kan ada tuh yang berlian-berlian ternakan apa segala macam itu. Yeah. Itu juga harganya jutaan, jangan salah. Yang sampai kelihatan seperti berlian tapi gede banget gitu ya. Kalau Bang Hotman yang mana? Itu asli dia. Asli dia. Kok ketawa? Asli apa? Asli bang, asli. Asli apa? Aku nggak tahu. Asli Batak dia kan? Oh iya asli Batak Orang dia. Paris, Aduh, benar. Asli Batak lah. Ya kan? Next. Tapi ya mungkin kalau Bang Hotman kan memang mungkin fokusnya bukan di perhiasan ya. Kalau dia kan mobilnya banyak. Fokusnya di senam dia kayaknya sekarang. Iya, senam fokus dulu. Bang Hotman itu di properti sama kendaraannya. Jadi memang kalau kita ngomong investasi atau apa yang kita beli untuk kita ingin ingin kesenang-senangan kita itu tergantung orang beda-beda. Ada yang orang koleksi berlian banyak ada, tapi kalau ditanya rumahnya di mana, rumahnya biasa aja. Ada yang kayak gitu. Ada yang mobilnya banyak, rumahnya di mana? Rumahnya ya biasa aja juga ada gitu kan. Iya. Jadi emang itu hobi-hobi aja tergantung masing-masing orang maunya gimana. Ini apa nih? Feni Rose dijuluki Ratu Gosip. Akui bangga hingga merasa Aku terganggu. bangga hingga merasa Aku terganggu. bangga dijuluki Gimana sih, ratu. gimana Aku bangga dijuluki ratu. sih? Ratu kan Iya, queen ya kan. Tapi gosipnya itu loh yang aku merasa terganggu. terganggu. Kenapa terganggu? Lu kan tiap hari terbiasa dengan ngebahas gosip orang-orang. Nah, itu Narasumber. konotasi dan pengertian ya. Gosip Terganggunya ketika lu digosipin atau Bukan. terganggu dengan istilah itu, topik- istilah isu dan atau kemudian istilah dan kemudian jadi kayak apa ya, stigmanya gitu. Gosip tuh kayaknya sesuatu yang sesuatu yang nggak benar, gibah. Ya kalau gibah sih mungkin Padahal iya ya. sebenarnya isu ya. Kalau gibah sih, kadang-kadang kan hal buruk yang dialami orang. Tapi gosip itu kan dari kependekan dari digosok makin sip gitu ya. Dari sesuatu yang nggak ada jadi ada, atau sesuatu yang kecil jadi dibesar-besarin, itu kan gosip. Padahal kalau aku selama itu kan adalah infotainment, namanya infotainment. Apalagi sekarang itu bentuknya talk show, kita wawancara langsung ke narasumbernya, berarti kan ada suatu bentuk Sebenarnya klarifikasi. kan News, benar. News media para entertainer namanya infotainment. Iya. Dan Jadi yang berita-berita artis itu namanya infotainment. dan gosip itu konotasinya aku jadi kayak ibu-ibu yang ngurusin kehidupan pribadi orang, ya. Oh. Ada dua yang Ada dua pengertian. ada ini dua ya. hal yang agak mengganggu. Itu adalah satu, ibu-ibu yang ngurusin ibu-ibu, ini stigma ibu-ibu. Kemudian kehidupan pribadi orang. Karena kenapa ibu-ibu? Karena sekarang banyak bapak-bapak juga yang ngurusin kehidupan pribadi orang. Di YouTube contohnya banyak banget. Inisial
tanya Oh, gitu. ibu gosip. Iya. Masuk lah beli motor. Nah, ini aku terganggunya kenapa? Karena seolah-olah kalau perempuan itu jadi lebih rendah nilainya ketimbang kalau laki-laki yang nanyain soal masalah pribadi itu tadi gitu. Padahal semuanya sama-sama masalah pribadi yang dibahas, yang ditanya. So mau angle apa ya tetap aja sama. Orang membahas masalah pribadi kan gitu. Tapi kalau aku yang di sebelah ratu, ibu-ibu ngurusin masalah pribadi orang. Makanya tadi ada komen kan, udah tua, udah lo pensiun gitu ngurusin kehidupan orang. Itu yang aku agak terganggu. Bukan terganggu masalah profesinya, tapi lebih keganggu secara gendernya aku terganggu. Masuk Komnas Perempuan atau parlemen. Kenapa itu dalam pikiran orang tuh kenapa sih kalau perempuan yang membahas jadi nilainya lebih rendah, jadi kayaknya nggak kelas banget sih kalau gue diwawancara sama dia, padahal lu nggak tahu aja. Ada lagi kemarin podcast gue. Apa? Gue masuk ke Panti Waria Jompo. Ngapain? Ada. Nggak ada. Ada itu sesuatu yang hal-hal seperti itu yang mengganggu pikiran gue. Kenapa? Ya stigma, ngeliat kehidupan mereka di lansianya seperti apa. Iya, stigma. Gue mendengar dari sisi mereka, dari sisi sebagai manusia, memanusiakan manusia. Itu dia. Gue udah mulai jadi mikirin juga tuh omongan-omongan yang tadi, yang soal gender, soal memperlakukan. Iya, kadang-kadang amat ya mungkin ya itu memang sebuah tantangan bagaimana kita bikin positioning diri gitu ya, supaya terlihat keren, sehingga follower kita juga merasa kalau dia follow kita dia ikut keren gitu. Itu kan cuma bahasa marketing aja ya. Yang buat aku tuh kadang-kadang itulah malesnya gitu ya. Karena semua yang aku kerjakan itu kan kayaknya nggak sengaja. Dan sampai di situ kayaknya udah gitu. Terus sekarang dengan bertambahnya usia tuh aku selalu berpikir bahwa mengelola pikiranku bahwa apa yang aku kerjakan ini akan terus aku kerjakan karena aku tahu apa yang aku kerjakan, apa nilai baik yang aku sedang kerjakan gitu, dan terus supaya kalau lagi belok sini balik-balik sini lu punya suatu Lanjutin, lu bisa jadi Oprah, lu bisa jadi Ellen, jadi apa, Fan. Next. Jago bicara di televisi, curhat introvert. Iya nggak, gue introvert. Sebanyak apa gue curhat sama Mas Nanda? Lumayan sih. Lumayan banyak atau lumayan dikit? Untuk hal-hal yang menurut gue tuh dari hati kegelisahan. Dari hati kegelisahan Yeah. kan? Tapi bukan persoalan pribadi gue kan? Bukan. Iya. Kita nggak pernah bahas masalah pribadi. Kita sesama. Gue yang main cerita. Abis ini ya. Karena lu nanya, kenapa gue kurus banget sekarang? Itu introvert, dan ya sebenarnya kalau aku di rumah gitu, kalau tanya sama anak-anakku di rumah, ya aku nggak banyak ngomong atau yang cerewet apa gitu juga enggak. Paling kalau cerewet kalau udah mulai nasihatin mereka apa gitu, iya ini kamu tuh harus itu bisa panjang lebar gitu. Tapi kalau yang cerewet kayak sering ngomong itu enggak, karena udah pulang ke rumah masuk kamar itu udah asik sendiri gitu. Seorang introvert harus nyinyir. How to deal with this? Seorang introvert harus nyinyir gitu. Nah ini juga ada hal yang harus aku perjelas dulu ya. Apa yang dimaksud dengan nyinyir? Sampai sekarang aku tuh masih agak bingung dengan nyinyir. Itu karena bukan bahasa Indonesia ya, tidak ada terjemahannya. Julid bahasa. Julid juga nyinyir. Julid itu apa sih maksudnya gitu? Dan ini juga ya nyinyir, julid. Ini kalau aku agak curiga ini juga gender bias juga ya, karena ditujukannya kayaknya kebanyakan buat perempuan gitu. Perempuan yang punya pikiran, punya opini, itu kemudian dijuluki julid atau nyinyir. Padahal itu kan sebenarnya hanya kita sebagai manusia punya pendapat. Terus kemudian kadang-kadang suka didegradasi menjadi julid banget sih lo, nyinyir banget sih lo. Supaya membungkam kita, itu sebuah tanda tanya. Karena jarang cowok dibilang nyinyir ya. Iya, dan itu tujuannya ke gue. Padahal laki-laki juga ada yang sama dengan kalau misalnya nyinyir artinya gue berpendapat terhadap sebuah kasus. Bukan buat orang ya, tapi sebuah kasus, sebuah kejadian. Gue berpendapat karena gue perempuan gue disebut nyinyir. Kalau yang laki-laki ngomong gitu dianggap pintar. Iya benar. Tapi capek nggak sih kan introvert biasanya capek kalau misalkan harus keluar. Aku tuh capek ketika bukan capek ya, agak lelah. Sama ya capek malah kayaknya agak effort banget ketika harus berkumpul di banyak orang berbahasa basi. Itu tuh, aduh buat aku tuh kayak
wow gitu kayak. Itu fase itu dari dulu pas sampai sekarang apa ada di suatu fase Dari tertentu? dulu Mas Nanda. Mas Nah, Nanda kalau aku keluar kota nah. misalnya nih ya. Nah, gue dulu Gitu. nggak gitu. Sekarang gue berubah agak introvert malah sekarang. Sekarang agak introvert. Karena ada masalah. Nih, lo NLP dipakai. NLP dipakai. Gue sekarang udah males gue jadi dalam fase kalau dulu kan gue pengen menjaga hubungan baik sama siapapun. Dulu pengen menjaga hubungan dengan siapapun. Ada dorongan keterpaksaan atau sesuatu yang memang harus dilakukan, bukan senang dilakukan. Ya basically mungkin Mas Nanda orangnya introvert juga atau di tengah-tengah tuh ambivert namanya. Terus gue masih khawatir kalau orang gini nanti gue berbuat gini ntar dia bilang apa. Sekarang gue udah dalam posisi I don't care. Gue berbuat Ya aja. dulu masih menjaga. Ya karena sekarang profesinya sudah agak beda ya Mas. Enggak. Pengangguran jadi dari kegiatan. Gitu. Ya dulu kan harus menjaga hubungan kan dengan banyak orang ya mau nggak mau kan karena pekerjaannya itu. Ya sama seperti aku juga. Mau nggak mau kan harus begitu kayak misalnya ketemu siapa tamu tuh ngobrol apa banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak lagi di dalam fase pekerjaan juga belum tentu banyak ngobrol juga. Kalau dijemput sama IO daerah tuh kadang-kadang kan mereka suka pengen ngajak ngobrol gitu. Jangan ngobrol, ngajak makan dulu. Selesai acara kita jalan dulu ngajak Hanya kita pengen punya di-service. roadman, makanya kita punya roadman. Lalu roadman yang ngobrol, gue mah ngelamun di luar. Krik gitu. Sangat aneh sih pokoknya. Orang tuh nggak nyangka makanya. Gue tuh nggak banyak ngobrol. Apalagi sama orang baru ya. Yes. Orang baru tuh benar-benar, susah. Ya, betul. Makanya gue udah bilang sama anak-anak tim. Gak gampang loh ngundang Feni Rose gitu. Kalau Mas Nanda yang ngundang. Karena mungkin aku menolak Mas Nanda, bahaya kalau aku tolak nanti kualat. Karena Mas Nanda ini, aduh baik banget juga orang ya. Enggak Kalau lah. aku tanya minta bantuan apa selalu, ya siap gitu. Wes, Enggak punya lah, banyak biasa. source dan banyak. Kalau malah disangka jutek gak sih? Kayak, Aku, oh sering lah. Oh, padahal itu bukan maksudnya gitu kan. Memang aku jutek. I don't care. I don't care. Jadi emang udah komplain ya. Iya, aku kadang-kadang suka mikir kenapa. Kalau Judas sih memang iya. Judas itu dalam arti korek ya. Atau kadang-kadang ada masa-masa di mana emang, duh udahlah gue nggak. Aku tuh sering marah sama orang yang kadang, kakak cantik, aduh, atau kakak cantik. Gitu. Peres, gue nggak. Gitu. Contohnya. Kayak aku tidak, kayaknya agak ini sama BS gitu ya, bullshit kayaknya agak terganggu. Artis, bukan artis sih, misalnya orang-orang biasa kayak cantik ya. Kalau orang cantik dari hati kan beda sama cantik emang udah template-nya dia kalau ngomong sama semua orang dipanggil cantik gitu. Ngapain sih lo gitu? Atau ngomong muter-muter dulu tuh, aduh, gue bilang, gue nggak punya waktu ya. Gitu kayak itu kalau itu jadi judes atau orang yang kerjanya lambat sekali, nggak cak. Oh kelar. Gue pernah lihat lo berkali-kali live kan. Iya kan? Gue udah lihat lo nih. Gue nggak mau negur duluan. Gue lihat lo lagi. Skrip mana? Ini mana? Apa? Segitu all outnya. Singa. Gue bilang oke. Dan sekaligus terlihat bipolar ya karena begitu. 5, 4, 3, 2, 1. Itu profesional dan perfeksionis. Makanya gue angkat Perfeksionis, kopi. ya. Makanya gue kalau ke tempat lu kalau lagi live itu gue box. Taruh deh gue lihat Instagram dulu nih. Oh dia lagi gue diem dulu. Udah oke aman baru. Ya. Hai Bu Feni baru. Iya perfeksionis ya. Box. Banyak orang harus belajar dan ilmu lu, pengalaman lu emang mahal. Tidak ada di sekolah public speaking sedetail ini kan? Ada di sekolah yang saya buat ya, daftar di bawahnya. Oh. Harus pernah bikin settingan, gue gak pernah bikin settingan. Tapi kalau ada yang settingan, lu ngomong sama gue minta tolong, gue tepokin. Dan people love that. Kehidupan pribadi, jangan munafik. Banyak yang suka.